beda. Bahkan dunia pun saling berbeda. Bertolak belakang namun saling membutuhkan. Kita adalah bukti dari perbedaan itu. Namun lihatlah, kita bisa bersama, senyummu menari. Dua roh yang dilahirkan dari sisi yang berbeda. Kita berbeda, tapi kita satu. Kupersilahkan cinta untuk menjahit perbedaan dan melebur menjadi jiwa yang teduh. Temani aku berlabuh. Kasih, denganmu aku utuh. Pak, mengandung tugas Mamora dan Romo. Kami terima dengan senang hati, semoga menjadi makin langgeng rencana kita sedang berjalan.
silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk duduk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pemberkatan nikah saudara Yohanes Daniel Dwi Wirya Badawi dengan saudari Helena Gloria Boru Manalu, mari kita sejenak masuk dalam saat teduh dan berdoa dalam hati, memohon kiranya Tuhan memberkati ibadah ini. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah, sumber kehidupan dan pemelihara umat-Nya. Kita bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 270, 87B 1 dan 2. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara-saudari kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dan Roh Kudus,
agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Kepala berdoa di hadapan Tuhan. Kami berserah diri kepadamu Tuhan, di pagi hari ini masih Kau berikan kami kesempatan waktu untuk berkumpul di gerejamu ini, di mana gerejamu HK Pontianak melaksanakan acara pemberkatan perkawinan anak dan putrimu. Kami senang Tuhan di saat ini, di mana persekutuan yang indah ini, kami yakin Tuhan berada di tengah-tengah kami, di mana Tuhan mau bicara melalui firman-Mu, di mana Roh Kuduslah yang berada di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 2b. Demikian isi dari firman Tuhan. Baiklah, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. 1 Korintus pasal 7 ayat. Dari segi kehidupan sudah banyak dikatakan kehidupan mereka berkecukupan di Korintus. Karena Korintus itu termasuk pada zamannya kota yang maju, kota yang serba ada, di mana Korintus itu adalah tempat bertemunya manusia-manusia dari berbagai kepentingan pada saat itu. Korintus terkenal pada zamannya adalah sudah berdiri suatu pelabuhan internasional, sehingga bisa dikatakan Korintus itu adalah kota perdagangan pada zamannya. Kota Korintus juga terkenal dengan pusat dari sekolah filsafat, di mana ramai banyak orang pada saat itu menuntut ilmu atau kuliah di kota Korintus. Korintus juga banyak saat itu dilaksanakan transaksi-transaksi keuangan dan juga pertemuan berbagai kegiatan, karena itu adalah termasuk pusat dari dunia pada zamannya yang bisa orang untuk lintas ke daerah timur, barat, utara, dan selatan. Jadi bisa dikatakan Korintus itu sudah lebih dahulu dulunya maju daripada kota-kota yang sekarang ini. Jadi kota Korintus dipakai oleh Rasul Paulus sebagai sentral satu-satunya pusat pelayanannya pada zamannya untuk dia memberitakan firman Tuhan, pelayanan ke berbagai gereja-gereja pada zamannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, diingatkan oleh Rasul Paulus mengingat tentang kehidupan manusia itu
harus perlu ada pendamping. Makanya firman Tuhan mengatakan tidak baik laki-laki itu seorang diri. Itu adalah firman Tuhan. Tidak baik seorang laki-laki itu seorang diri. Makanya Allah menciptakan seorang perempuan menjadi pendamping dirinya dan pendamping hidupnya. Itu daripada seruan daripada firman Tuhan yang dilaksanakan oleh manusia. Kedua, supaya berketurunan. Makanya disuruh manusia itu supaya berumah tangga, supaya berketurunan. Berkembang biaklah kamu dan tempatilah daripada bumi yang sudah diciptakan oleh Allah ini. Itulah dasarnya, makanya Allah menyuruh manusia itu supaya berumah tangga atau kawin. Ya, itu dasar alkitabiahnya. Dan apa sebenarnya kerangka yang mau dibangun dalam rumah tangga untuk menciptakan satu rumah tangga? Dalam satu rumah tangga harus betul-betul pertama sekali memahami yang dipertemukan itu adalah berbeda latar belakang, ya. Seperti kamu dua, ya. Harus jelas memahami. Amang udah kasih konseling sampai 3 kali, ya. Dan pertemuan yang lain. Berbeda latar belakang, tapi ingat yang menyatukan kalian itu banyak. Pertama, Kristus Yesus. Kedua, kalian sudah berteman, merdongan, udah lebih kurang 7 tahun. Pasti sudah banyak bagaimana memahami, bagaimana sifat, jiwa, karakter. Ya, dua belah pihak, kalian dua waktu masih berteman, ya. Jadi dikatakan hanya satu dari sekian orang. Ini pilihanmu, ya, Daniel. Guru Manalu, ini pilihanmu kan? Ingat, perkawinan itu kudus di dalam gereja. Jadi itu sakral, karena kalian dipertemukan, dipersatukan oleh Allah. Jadi betul-betul kalian berdua dipersatukan oleh karena cinta kasih daripada Allah. Ya, itu dasarnya. Dipertemukan cinta kasih yang daripada Allah. Setelah kalian bertemu, selanjutnya peliharalah keakraban kebersamaan kalian berdua. Itunya kuncinya. Di zaman sekarang ini perlu komunikasi. Jangan sampai 1 minggu gak pernah berkomunikasi, apalagi gak pernah bertemu di tengah-tengah rumah tangga. Banyak daripada postmodernisasi di dalam kehidupan zaman yang maju ini. Tetapi ada kadang-kadang pertemuan itu semakin dingin antara suami dan istri. Penyebabnya banyak. Pertama itu karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Jadi tidak tahu lagi membagi waktu itu. Masa diciptakan Allah 7 hari 1 minggu gak pernah disediakan waktu untuk bertemu antara suami istri? Berarti pekerjaan ini yang menguasai kehidupan kita, bukan kita menguasai kehidupan itu. Ya kan? Itunya mulanya. Airnya dingin-dingin. Udah dingin nanti itulah penyebabnya, nanti mulakilah retaklah rumah tangga. Kalau nggak pernah disediakan waktu untuk bertemu. Itu. Kedua, usahakan bisa ketemu di saat-saat makan bersama. Dulu orang Batak sering ketemu itu di meja makan. Makanya ada filosofi Batak mengatakan sabel tutuk ikau rata rak mangan rak kudul rak mertangyang. Jadi orang Batak itu dulunya filosofinya sederhananya, tetapi dalam kehidupan sederhana itu yang mengikat keluarga itu semakin kompak. Sama-sama makan di meja makan, sama-sama duduk, sama-sama berdoa. Menunya nggak pala mahal-mahal, ikan asinnya, ya, dia tuh sayurnya daun ubi, nasi putih biasa,
Sambalnya sambal yang dia pakai andaliman, nanti Daniel tahu ya. Makanya saya bilang kau harus belajar tentang budaya Batak. Karena kau sudah kawin dengan orang Batak. Itu namanya sosialisasi kebinekaan dalam bingkai Indonesia, ya. Sudah sosialisasi terjadi di negara Indonesia. Makanya saya katakan sama Guru Manalo, kau termasuk pintar, kau pilih suku yang termasuk maju di Indonesia. Ada beberapa suku yang termasuk dikategorikan maju di Indonesia, termasuk suku Batak. Sudah banyak jenderal, banyak pengusaha, banyak menteri, dan juga begitu juga suku Jawa, udah banyak menteri, presiden udah pernah berapa kali, jenderalnya sudah banyak, pengusahanya sudah banyak. Jadi pintar kalian dua combine, sama-sama suku yang sudah maju di Indonesia. Cakrawala berpikir kalian juga sudah maju, ya kalian kan sama-sama sudah pernah kuliah. Makanya saya waktu konseling memberikan dari sisi yang lain untuk melengkapi rumah tangga kalian dari segi ilmu jiwa. Ilmu jiwa itu penting dalam kehidupan. Menjiwai antara satu dengan lain itulah menjadi resep untuk menyatukan, ya, menyatukan kalian berdua. Makanya saya bilang, Daniel, pernah makan arsik enggak? Hah? Enak amang katanya. Bagus, berarti kau udah mulai kenal makanan orang Batak. Arsik itu enak. Datang orang Barat, dia ketawa, kok masuk sayur ya ke dalam perut ikan katanya. Ya itulah makanan arsik orang Batak. Sayur dimasukkan ke perut ikan. Maka ketawa orang bule. Aneh ya katanya. Enggak aneh, itu makanan kami orang Batak. Enak kan? Enak. Kenapa? Ya enggak ada dijumpai di negara barat, andaliman. Sekarang sudah diekspor itu andaliman ke Uni Eropa dan negara-negara yang lain. Dan kalian berdua itu sudah 7 tahun berkenalan, ya. Dan saya bilang kalian berdua dalam hal ini adalah bagaimana bisa mencintai. Mencintai itu dalam arti harus ada tali ulur. Jangan terus macam supir gas terus, nggak boleh. Seperti bawa mobilnya itu. Supir harus dia konsen dan santai. Jangan terbawa emosi. Harus betul-betul dia menyerahkan diri sama Tuhan. Daniel itu supir di rumah tangga. Harus kalem, ya. Jangan terbawa emosi. Harus tahu akal. Tahu akal itu sudah berisi tentang iman. Akal kan termasuk budi pekerti yang dipandu oleh iman. Iman itu tumbuh karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu tumbuh karena kita sering membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu dasarnya di dalam rumah tangga. Yosua mengatakan, Tuhan Allah lah menjadi nahoda di dalam rumah tangga kami. Itu Yosua yang mengatakan. Sehingga dia berkhotbah kepada keturunannya bangsa Israel. Supaya Tuhan Allah menjadi nahoda di dalam rumah tangga kami. Selanjutnya harus betul-betul transparansi. Ya, cinta itu membuat supaya semakin melekat dan transparansi. Satunya bendahara dalam rumah tangga. Jangan dua. Organisasi yang lain pun lebih bagus satu bendahara, jangan dua. Bahaya kalau dua. Yang mencari boleh lebih dari satu. Yang megang uang harus satu. Biar bagus organisasi. Ya, nah itu. Siapa bendahara? Ya istrilah. Jangan suami bendahara. Bahaya itu. Nanti istri nggak bisa ngontrol keuangan, keluar masuk keuangan dalam rumah tangga. Dia yang tahu. Ketiga tugas daripada istri itu adalah mengasih support, mengasih pandangan, masukan, pemikiran, supaya maju suami. Ya, suami itulah pemegang bendera di rumah tangga. Jadi bendera itu supaya berkibar terus harus punya kekuatan. Memegang bendera ini biar kuat banyak tantangan gelombang hidup. Kadang-kadang dia lemah memegang
bendera itu. Karena banyak gelombang kehidupan. Jadi kasih dia support, kasih dia pandangan, kasih dia pemikiran. Supaya dia terus megang bendera itu kuat biarpun menghadapi gelombang kehidupan ini. Kalian harus bersama dengan Tuhan. Ya, nanti kalian berdua sudah berumah tangga, harus betul-betul kalian diawali dengan doa ya. Pagi-pagi begitu bangun, berdoa dulu. Baru bergegas persiapan mau makan dan mau bekerja ya. Karena kekuatan doa itu begitu besar dalam kehidupan manusia. Ya. Cuman kita tidak tahu, kita rasakan apa makna doa itu dalam kehidupan manusia. Banyak. Itu sudah terbukti dalam kehidupan. Kalau banyak gelombang kehidupan itu, terus jiwa kita itu ditenangkan dengan doa. Doa itu adalah membuat manusia supaya jangan sering kalap dalam bertindak, berpikir. Supaya dia tenang dalam menentukan arah dan kesimpulan. Jadi doa itu, lihat Raja Salomo. Dia berdoa, berikan aku ya Tuhan hikmat dan bijaksana. Dan dipanggil ibana perjuluna asing. Dia selalu berdoa, berikan hikmat dan besar. Jadi Daniel harus begitu memimpin rumah tangga ya. Segala sesuatu sampaikan dulu melalui doa. Supaya kalian itu diajari Tuhan. Supaya dibimbing dengan Tuhan. Supaya diberkati Tuhan hidup dan bagaimana nanti pekerjaan kalian berdua. Selanjutnya family. Keluarga itu keluarga besar. Orang Batak itu keluarga besar. Pertama sekali orang tua itu sama levelnya dengan mertua kita, ya. Jadi Daniel kalau datang mertua itu orang tuamu, begitu Buru Manalu. Kalau datang nanti mertua itu orang tuamu. Jadi satu level orang tua dengan mertua. Jangan dibeda-bedakan. Karena kalian itu sudah dipersatukan. Jadi jangan dibeda-bedakan orang tua saya dengan orang tuanya, jangan. Itu artinya kalian sudah dipersatukan dalam perkawinan yang kudus dalam gereja. Jadi dalam teguh sapa, komunikasi, ya harus memancarkan sinar yang kelemah lembutan ya, Buru Manalu ya, memancarkan sinar kelemah lembutan. Itu juga berbicara, buah anak niraja teh, Buru niraja ya, tahu kan? Iya, orang Jawa juga ada rajanya, orang Batak juga ada rajanya, sama-sama buru doa anak niraja doa muna dua. Tapi tunjukkan dalam kehidupan. Jangan hanya perkataan anak raja, buru raja, tapi tunjukkan di dalam kehidupan. Jadi kalian nanti udah bisa jadi contoh. Kalian kompak bertetangga, kompak di dalam rumah tangga, kompak di dalam family, ya, kompak di dalam komunikasi sehari-hari di luar dan di dalam, ya. Dan juga dalam hal yang lain, kalian harus betul-betul diskusi dulu menentukan segala sesuatu. Jangan bertindak sebelum diskusi. Nanti nggak bisa nanti kalian satu warna di dalam rumah tangga itu. Makanya perlu diskusi supaya ditemukan satu warna. Jangan berwarna-warna. Kehidupan rumah tangga nggak perlu berwarna-warna. Satu warna. Makanya sehati, sepikir, seperasaan itu artinya satu warna. Di kosadado songot daya tua kan, unangat tong asing beda-beda rasanya di dalam kehidupan. Harus satu perasaan kalian, ya. Nanti dalam segala sesuatu kalian nanti lebih mengerti. Orang tua panjang umur kalau didengar berita dari keluarga rumah tangga anaknya itu aman-aman, damai, gak pernah berkelahi, akur terus. Orang tua pun senang. Itu lebih dari duit kau kasih sama orang tua. Kalau bagaimana berita anaknya, keluarganya, rumah tangganya itu aman-aman, damai, gak pernah cekcok, selalu akur. Pasti orang tua itu panjang umur. Pak Manalu ini pasti panjang umur. Kalau rumah tangga kelihatan aman-aman, damai, akur terus, kompak, pasti panjang umur. Itunya kuncinya kalau orang tua melihat keturunannya, anaknya, borunya, kalau bisa kompak,
selalu bisa diskusi, ceria, dan juga berbicara, komunikasi bagus. Itu yang diimpikan manusia. Karena kita pun bergereja, yang kita cari adalah damai sejahtera daripada Allah. Baru kita temukan kehidupan yang baik dalam kehidupan. Itu daripada isi dari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sabda firman-Mu untuk mengingatkan kami di dalam kehidupan ini. Kami selalu menyerahkan diri kami supaya Tuhan mewarnai kehidupan kami, kehidupan berumah tangga juga, supaya harus sama-sama mencintai, mengasihi, supaya mengerti bahwa rumah tangga itu dipersatukan oleh Allah, sehingga ditemukan satu warna, karena sudah ada satu pikiran, satu hati, dan satu perbuatan dalam rumah tangga. Segala sesuatu harus didahului dengan diskusi, mufakat di dalam rumah tangga, dalam menciptakan, mengambil suatu program bagaimana ya Tuhan ke depan, bagaimana Tuhan merancang daripada hal-hal yang perlu untuk dibicarakan, dikerjakan dalam rumah tangga. Orang tua itu senang kalau berita daripada rumah tangga anaknya itu selalu damai, akur, kompak, dan selalu ditemukan yang bisa sehati, sepikir, seperasaan. Sehingga orang tua itu pasti senang melihat daripada anak dan burunya di dalam rumah tangganya masing-masing, di dalam aktivitasnya masing-masing. Dan selalu ingat menyediakan waktunya untuk berkumpul di rumah tangga. Bisa untuk sama-sama makan, sama-sama berdoa. Ingat untuk memuji, memuliakan Tuhan pada hari Minggu, untuk bersekutu dengan sesama seiman di gereja, dan bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan pada hari Minggu, mendengarkan firman Tuhan dan memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, saudara-saudari bermaksud akan melaksanakan pernikahan, yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina dia berbuat zina, dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya, kecuali karena zina dia berbuat zina juga. Oleh karena itu,
yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Yohanes Daniel Dwirya Badawi, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Helena Gloria Manalu menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maka saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak. Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan kata ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Helena Gloria Manalu yang telah dipilih saudara Yohanes Daniel Dwirya Badawi menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Yohanes Daniel Dwirya Badawi menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu? Dengan bersediakah saudara bersama-sama dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan kata ya. Sekarang saya meminta saudara-saudari berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara-saudari. Saya adalah hamba Allah yang membawa beritanya di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang mengatakan yang telah dipertemukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Lutut pelan-pelan. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bentar ya, tunggu. Udah. Ya, pulang, gandengan, kembali ke kursinya. Ya. Kami minta pengantin tetap berdiri, Majelis Gereja Kepontianak dipersilakan memberikan sebuah Alkitab berisi firman Tuhan supaya bisa menguatkan iman, hati dan pikiran pengantin dalam membawa rumah tangganya ke depan. Bersilakan. Persilakan pengantin duduk kembali. Kita lanjutkan acara kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Dan
berdiri, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Sama-sama kita bermohon mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu memberkati kamu sekalian. Silakan Bapak Ibu pengantin supaya duduk kembali. Sekarang saatnya untuk memberikan kata sambutan, mandok kata. Pertama dari mewakili keluarga pengantin pria. Ya, kata sambutan mewakili dari keluarga pengantin pria. Ya, silakan di podium yang di samping kanan saya. Terima kasih. Iya. Shalom. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena di pagi hari yang cerah ini bisa kita menghadiri acara pemberkatan nikah dari anak kami dan men kami. Ya, kita semua dalam lindungan Tuhan sehat-sehat. Yang kami hormati Amang Pendeta, begitu juga teman Parhalado yang turut melayani acara pemberkatan nikah. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih atas pelayanannya yang begitu baik, dan kami mohon agar keluarga yang baru supaya didoakan agar keluarga bahagia, keluarga yang disukai oleh kita semuanya, begitu juga masyarakat, dan keluarga yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam langkahmu. Andalkan Tuhan selalu, jangan andalkan pikiranmu. Dari swaksongoni dihamu amanami iranami terlalu hula-hula nami orang tulang
na subuhi tarwarakan kami. Maula tema di kehadiranmu na ima dina menyaksikan masuk-masukan ni anak nami doho main nami gomos do pangdon nami asa tabuan di tanggiat tak asa anggiat keluarga si habiri Tuhan, keluarga si halomong detak. Jadi duk sidung acara pemberkatan na di Patuba di Garijaon laos urutat taro acara resepsi yang telah disediakan bagi kita oleh hula-hula kami di Grand Mahkota untuk menyantap hidangan yang telah disediakan dan minta doa restu dari kita semua. Semoga acara hari ini bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Salam. Terima kasih kata sambutan mewakili keluarga pengantin pria. Sekarang kita dengarkan kata sambutan mewakili dari keluarga pengantin wanita dari keluarga Manalu. Pinasama tikido ingat Tuhamu matok kata mewakili keluarga Manalu. Shalom. Shalom. Horas mahita saluna. Horas. Tamado tutu hita mandok mulate gudang tutuhatta perdinga basai ima di pangiring-iring na di hita sian arena salpu sa rodi sadarion tarlungui ma sadarion tinggan jalaunedo ima di pamas-masuon ni buru nami do hela nami marhite naposoni Tuhani amang pendeta siahan jalahani pe mandok malate gudang ma tuang pendeta siahan suang songoni susude parhaladu nihuria resort HKBP Pontianakon ima di haradio muna nama bain bui pamas-masu sadarion. Song ini do malate gudang do dokor nami tu hula-hula nami sianipar tulang sitorus tulang nami sihite sude donga sahuria tarlumuma tu toga semamora punga toga semamora buru do bere do ibe bere suang songoni sude tu donga sahuria nami mulate gudang mai dokok kami Tuhamu amang inang ima di haradion muna na menghadiri pamas-masuan ni buru nami do hela nami sadarion. Songon na ni pasa ni para buru nak kaning sian unduk ni roha do sore ni roha dipanggil hami do gomos asarap kita tu resepsi pernikahan di manong sedia di Mahkota Hotel. Atik pe amang inang mulo susah pe mulo suarong do pe sahat udangan do gokon nami tamu omai iwalaka di rokok kaima muse gokonon asarap ria hitalau menghadiri resepsi pernikahan ni di kota di Hotel Mahkota Utima mau lihat ya. Mulai tema dia manami mewakili dari keluarga pengantin. Jadi sonari kami minta supaya pengantin berdiri di tangga pertama dari gereja ini supaya berfoto dengan pendeta. Kami persilakan fotografer mengambil gambar pengantin dengan pendeta.
sebentar menambah informasi sian kami parburu nakin, ia acara resepsi di Hotel Mahkota dimulai jam 10.04 satu jam 10 mau lihat ya. Kepada seluruh jemaat nanti apabila sudah selesai dari gereja ini kita keluar dari pintu samping. Mau lihat ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Because
grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because Tes. Kepada teman-teman Helena yang dari Bandung dan dari Surkam, kalau mau foto bersama, kami persilakan setelah selesai salam-salaman. Ya, kami persilakan teman-teman Helena yang dari Bandung dan Surkam, kami persilakan. Ya, kami persilakan teman-teman Helena. Opung Tumiur. Kepada keluarga Opung Tumiur, mau berfoto silakan. Keluarga Opung Tumiur, silakan berfoto. Setelah anak kami nikah, silakan. Anak kami Mika dan keluarga. Setelah itu Sintua TB Manalu
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Siap-siap anak kami Mika. Mana tahu ada lagi yang mau berfoto, silakan. Setelah Mika dan keluarga. Ya, dari pihak keluarga sudah selesai berfoto, kami persilakan kepada juru kamera. Mana tahu ada lagi pose-pose yang akan diabadikan, silakan.